Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan berpangkat negatif dan nol. Bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru SMP Negeri 2 Anjatan mata pelajaran matematika. Sebelum kita ke materi inti, kita akan membahas materi sebelumnya, yaitu materi bilangan berpangkat positif. Yang perlu kita ingat dari materi bilangan berpangkat positif adalah sifat-sifat dari operasi perpangkatannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sifat operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Apabila ada A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, maka rumusnya sama dengan A pangkat N ditambah M. Ini dengan ketentuan bilangan pokoknya harus sama. Di sini dimisalkan bilangan pokoknya adalah A, sedangkan pangkatnya dilambangkan dengan N dan M. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan apabila ada operasi perkalian pada bilangan berpangkat, kita tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. Contohnya sebagai berikut, misalkan ada 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2, tinggal kita tambahkan saja pangkatnya ya. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 6. Cukup mudah ya. Sifat yang kedua ada operasi pembagian dari bilangan berpangkat. Misalkan ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Itu sama dengan rumusnya adalah A pangkat N dikurangi M. Kalau tadi sifat yang pertama perkalian itu kita jumlahkan pangkatnya, sekarang pada sifat yang kedua pembagian kita kurangkan pangkatnya. Jadi kalau ada operasi pembagian dalam bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangkan. Contoh, misalkan ada 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2, maka kita kurangkan pangkatnya saja. Jadi 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Mudah ya. Sekarang ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini ada pangkat dipangkatkan kembali. Misalkan di sini ada A pangkat N dipangkatkan lagi M. Maka rumusnya sama dengan A pangkat N dikalikan M. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalkan ada 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, maka hasilnya adalah sama dengan 3 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Cukup mudah juga ya. Sekarang kita menuju ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah misalkan ada A pangkat N dikalikan B pangkat N. Kalau tadi bilangan pokoknya selalu sama, sekarang di sifat yang keempat bilangan pokoknya berbeda. Di sini dimisalkan bilangan pokoknya A dan B, sedangkan pangkatnya sama-sama N. Itu kita bisa rumuskan sama dengan dalam kurung A dikali B dipangkatkan N. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa apabila ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama, maka pangkatnya bisa kita satukan di luar kurung. Biar lebih jelas perhatikan contohnya nih. Misalkan ada 3 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2. Bilangan pokoknya adalah 3 dan 4, sedangkan pangkatnya sama-sama 2. Sama dengan 3 dan 4-nya kita dalam kurungkan, sedangkan pangkatnya kita satukan di luar kurung menjadi satu saja pangkatnya, yaitu pangkat 2.
Sedangkan di dalam kurung 3 kali 4 bisa kita selesaikan. 3 pangkat 4 itu sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 12 pangkat 2. Berikutnya sifat yang kelima. Ada sifat pembagian dengan bilangan pokoknya berbeda. Sama di sifat nomor 4 ya. Misalkan di sini ada A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, itu bisa kita rumuskan menjadi dalam kurung A dibagi B tutup kurung pangkat N. Nah, pangkatnya bisa kita satukan kembali di luar kurung seperti sifat nomor 4. Biar lebih jelas, contohnya sebagai berikut. Misalkan ada 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Itu sama dengan dalam kurung 6 dibagi 2 di dalam kurung lagi pangkatkan 3 sama dengan 6 bagi 2 nya kita selesaikan. 6 bagi 2 adalah 3, dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. Sekarang kita menuju ke materi inti, yaitu bilangan berpangkat negatif. Perhatikan sifat dari operasi perpangkatan berikut. Sifat operasi yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu misalkan ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Pada operasi pembagian bilangan berpangkat berarti pangkatnya kita kurangkan menjadi A pangkat N dikurangi M. Sifat operasi ini akan kita aplikasikan dalam bilangan berpangkat negatif. Perhatikan penjabaran berikut. Misalkan ada 7 pangkat 3 dibagi dengan 7 pangkat 5 sama dengan di ruas sebelah kanannya pun sama, yaitu 7 pangkat 3 dibagi dengan 7 pangkat 5. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Akan tetapi ruas kiri dan ruas kanan kita jabarkan secara berbeda. Di ruas kiri kita jabarkan sesuai dengan sifat operasi perpangkatan. 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 5 itu berarti 7 pangkat 3 dikurangi 5. Sedangkan di ruas kanan sama dengan 7 pangkat 3 kita operasikan secara normal. Artinya 7 pangkat 3 itu adalah 7 kali 7 kali 7 dibagi 7 pangkat 5 nya, artinya 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Nah, 7 pangkat 3, 7 kali 7 kali 7 ada 3, di bawahnya juga 7 kali 7 kali 7 ada 3. Bisa kita sederhanakan dengan cara mencoretnya. 37 dicoret ya. Maka tersisa 7 kali 7 di bagian penyebut atau di bagian bawah. Sedangkan ruas kiri 7 pangkat 3 dikurangi 5 itu berarti 3 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 2. Berarti 7 pangkat negatif 2 sama dengan, nah kita sekarang mendapatkan bilangan berpangkat negatif ya. Coba kita lihat hasilnya di ruas kanannya bagaimana. Di sini dari hasil penyederhanaan dengan cara mencoret tadi menghasilkan angka 1 dibagi 7 dikali 7 sisa dari pencoretan tadi. Bisa kita sederhanakan 7 kali 7 itu berarti 7 pangkat 2. Maka 7 pangkat negatif 2 itu akan sama dengan 1/7 pangkat 2 positif. Nah, dari uraian berikut maka dapat kita simpulkan bahwa jika ada A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N positif. Artinya pangkat negatif di sini bisa kita rubah ke pangkat positif dengan mengganti negatifnya menjadi 1/. Bisa dipahami? Untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan contohnya.
Misalkan, nyatakanlah pangkat negatif di bawah ini ke dalam bentuk pangkat positif. Yang A ada 3 pangkat negatif 4. Yang B ada negatif 2 pangkat negatif 3. Kita coba jawab yang A terlebih dahulu ya. 3 pangkat negatif 4 kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif, berarti sama dengan, tinggal kita ganti saja negatifnya menjadi 1 per. Nah, nanti pangkatnya otomatis menjadi positif, menjadi 3 pangkat 4. Maka 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/3 pangkat 4 ya. Sekarang kita jawab yang bagian B. Negatif 2 pangkat negatif 3 itu akan sama dengan, masih sama ya, tapi kita jangan terpengaruh negatif pada bilangan pokok. Kita fokuskan ke pangkat yang negatif. Maka yang akan kita rubah adalah pangkat negatifnya. Negatif bisa kita ganti menjadi 1 per. Nah, bilangan pokoknya tetap yaitu negatif 2. Nah, pangkatnya menjadi positif 3. Jadi hasil dari negatif 2 pangkat negatif 3 dirubah ke dalam bentuk pangkat positif sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 3. Cukup jelas? Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya adalah materi tentang bilangan berpangkat 0. Sama seperti di materi yang tadi, bilangan berpangkat negatif. Perhatikan sifat dari operasi perpangkatan berikut, yaitu menggunakan sifat operasi pembagian bilangan berpangkat. Apabila ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, itu sama dengan A pangkat N dikurangi M. Kita akan mengaplikasikannya sesuai dengan operasi perpangkatan. Perhatikan penjabaran berikut. Misalkan ada 7 pangkat 3 dibagi dengan 7 pangkat 3. Ruas kiri sama dengan, ruas kanan sama dengan pun sama, yaitu 7 pangkat 3 dibagi dengan 7 pangkat 3. Ruas kiri kita akan mengoperasikannya atau menjabarkannya sesuai dengan sifat dari perpangkatan, yaitu apabila dibagi maka pangkatnya dikurangkan, berarti menjadi 7 pangkat 3 dikurangi 3. Sedangkan ruas kanan kita jabarkan secara normal. Artinya 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 kali 7 kali 7. Dibagi bawahnya pun masih sama. 7 pangkat 3 itu artinya 7 kali 7 kali 7. Ruas kanan sama dengan bisa kita sederhanakan. Kita coret 7 kali 7 kali 7 dibagi 7 kali 7 kali 7. Itu nanti kita akan menghasilkan angka 1. Ruas kiri sama dengan 7 pangkat 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Maka kita akan menghasilkan bilangan berpangkat 0, yaitu 7 pangkat 0. Sedangkan ruas kanannya, karena 7 kali 7 kali 7 dibagi 7 kali 7 kali 7 itu sama dengan 1. Artinya 7 pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Dari uraian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa jika ada A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukanlah hasil dari perpangkatan berikut ini. Yang A ada 3 pangkat 0, yang B ada negatif 2 pangkat 0. Seperti biasa kita akan menjawab dulu contoh yang A. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya semua bilangan yang dipangkatkan 0 sesuai dengan rumus tadi itu akan sama dengan 1. Begitupun soal yang B. Negatif 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sekali lagi, apapun bilangannya, berapapun jumlahnya, apabila bilangan tersebut
kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian untuk sifat operasi bilangan berpangkat negatif dan 0 sama dengan sifat operasi bilangan berpangkat positif pada materi sebelumnya. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari operasi bilangan berpangkat berikut. Misalkan ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, ini kompleks sekali ya. Semua operasi bilangan berpangkat ada di sini. Coba kita jawab. Sama dengan, karena di sini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat 7 itu adalah operasi perkalian, maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Jadi 5 pangkat 2 ditambah negatif 3 ditambah 7 dibagi, sedangkan bagian bawah adalah operasi pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya kita kalikan menjadi 5 pangkat 2 dikalikan 3. Hasilnya adalah sama dengan yang di atas itu menjadi 5 pangkat 6, yang di bawah juga hasilnya adalah 5 pangkat 6. Nah, di sini kita akan menemui sifat operasi pembagian dari bilangan berpangkat, yaitu 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 6. Pada operasi pembagian artinya pangkatnya kita kurangkan. Jadi 5 pangkat 6 dikurangi 6. Nah, 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0 ya. Jadi menghasilkan 5 pangkat 0. Dan pada materi yang terakhir tadi 5 pangkat 0 itu akan menghasilkan angka 1. Ya, itulah materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.